Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mu'min. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'il amin. Salawat dan salam terus kita haturkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah, pada malam hari ini anugerah Allah kembali dilimpahkan kepada kita semua yang masih diizinkan kembali menghadiri majelis dengan keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Karena anugerah kenikmatan tersebut tiada terkira harganya melebihi apapun, melebihi harta benda yang mungkin selama ini kita cintai. Oleh sebab itu kembali kita lafazkan alhamdulillah dan kita nyatakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Ibu, para jamaah, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hadir di majelis maupun yang menyimak di daerah-daerah secara live streaming. Mudah-mudahan malam ini dengan kita dikumpulkannya di majelis ilmu ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan kepahaman ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu, nggih. Amin, alhamdulillah. Sehat tubuhnya, sehat rohaninya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini kembali kita sambung kajian bab untuk memperbaiki akhlak batin kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui di awal kita menjalani tolabul ilmi, bahwa ketika kita belajar ilmu ketuhanan, haruslah kita dasari dengan sifat yang tawadu, sifat yang rendah hati. Jangan sampai terbersit rasa ananiyah atau akuan diri yang merasa yang paling tinggi ilmunya, yang paling benar pemahamannya, yang paling alim di antara sesama yang duduk di majelis. Ya, karena keberkahan tidak akan mendatangi seorang tolabul ilmi yang di dalam hatinya inyak duduk di majelis disertai perasaan ujub, ria, sombong, ya. Karena ilmu itu sifatnya seperti air, inyak akan mengalir,
pada hal sesuatu yang lebih rendah di dalam hati yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapat berkah itu seperti apa contohnya? Ketika kita sudah mengaji, kita pulang, kada kawa kita menjalaninya. Nah, kada kawa istiqomah. Nah, itu artinya kita kada mendapat keberkahannya. Sudah mengaji, kada berubah akhlak budi pekertinya. Nah, berarti kada berkah. Sebatas hafalan, kada mampu merubah sifat tabiat akhlak kita seperti suri tauladan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Bapak Ibu, nggih. Karena ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu ya orang-orang yang tawadhu. Di hadapan Allah inyak mengakui dirinya ini hina dina, sehina-hinanya. Karena Allah kasih sayang Bapak Ibu, maka dosa kita ini kada tercium baunya. Jakanya dosa kita ini kada ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah yang terus menutupi dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kada boleh kita sombong, kada boleh. Dosa kita ini kan kalau dibuka Allah ya, Masya Allah, karena ditutupi. Karena ditutupi, Allah ingin memberikan contoh bahwa Allah itu sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Oleh sebab itu, selain rendah hati, kita sebagai tolabul ilmi harus mendasari diri ketika menimba ilmu juga. Selain tawadhu harus kasih sayang. Jangan mudah menyalah-nyalahkan orang. Jangan mudah menyesat-nyesatakan orang. Jangan mudah merendahkan orang. Karena Allah sudah mencontohi kita. Bagaimana kita ini bisa fana bisifat. Kalau sifat kita kada kita buang nang buruk nang ada di hati kita. Setiap hari zikir Subhanallah, Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Yang suci yang mana? Zat sifat yang dititipkan kepada diri kita yang disebut insan kamilmu. Artinya berarti kita harus membuang sifat haiwan kita, sifat syaitan kita. Itu jalannya fana, tidak hanya berzikir. Ini zikirnya kencang, penyakit hatinya kada dikeluarakan, kada mau panainya. Inya masih bengis sifatnya. Inya masih mudah membenci. Inya masih mudah mendendam. Nah, lalu namanya perang batin. Nah, berdiaman lawan saudaranya sendiri. Nah, ada juga nang kayak itu. Saudara ini musuh-musuhan, putus hubungan saudara karena selisih kada mampu inya pana sifat. Kada mampu inya melihat sifat Allah yang dititipkan di setiap ciptaannya. Ya nang kayak ini Bapak Ibu kiasnya. Ini ngarannya meja, hakikatnya kayu. Nang kita lihat kebanyakan manusia terlihat mejanya dahulu, jarang melihat kayunya. Hilang nih kayunya, kada kesebut. Nang kayak itu juga kita manusia. Mudah membenci, mudah sakit hati, lalu dendam karena kada mampu musyahadah.
menyaksikan bahwa siapa yang mendatangkan seluruh perbuatan. Hanya Allah yang mampu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita belajar ilmu tasawuf lalu mudah membenci orang, nah mudah menyalah-nyalahkan orang, berarti masih kurang di dalam belajarnya. Berarti masih meyakini manusia mampu mendatangkan mudarat kepada kita. Padahal hamba sifatnya la haula wala quwata. Yang ilah billah siapa, Bapak Ibu? Yang ilah billah hanya Allah Subhanahu. Allah kadang menjolimi manusia karena perbuatan manusia itu sendiri yang kadang mampu menjaga anggota tubuhnya, maka kembalilah perbuatannya melalui orang lain. Yang hari ini nyindir-nyindir orang, nanti bulan depan disindir orang, nah lupa pernah menyindir orang, lalu sarik lawannya. Nah, karena sifat manusia itu pelupa, apabillanya berbuat jahat, tapi beingatan terus apabila berbuat baik. Nah, si Ana pernah ulun tolong, jakanya kada ulun tolong, nah jadi apanya? Nah, diingat harus. Berarti belum mampu pana bi af'al. Nggih? Inya belum mampu mengembalikan di dalam pandangan kolbunya bahwa hakikatnya yang mampu berbuat baik atas kehendak Allah jua. Kita ini nah digeretek di hati. Ulun nih pengen menolongi inya. Karena siapa? Allah Ta'ala jua. Jangan kita merasa kita nang bisa berbuat baik. Nah, nanti takabur. Merasa mampu itu sudah dikatakan syirik kafiul khafi, yang paling halus dan yang tersembunyi. Nah, ini yang berbahaya. Ini dasarnya ketika kita mau belajar ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu makrifah, harus mendudukkan hati supaya tawaduk dan kasih sayang. Karena kalau belum didudukkan, kada mendapatkan apa-apa. Nggih? Masih sifatnya itu masih pendendam inya itu. Yang kedua dikatakan tadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okay. Lalu nang ketiga inya selalu baik akhlak lawan manusia, seperti yang Rasulullah berikan suri tauladan kepada umatnya. Lawan musuh aja kasih sayang, ya. Apalagi lawan keluarga sendiri, ya. Ini belajar ilmu ketuhanan masih sarik lawan bini. Nah, orang nih nah, ya, menservis laki artinya, ya. Istri ada kekurangan sedikit lalu mudah sarik lawan bini. Nah, berarti ada pengasih, ada penyayang. Bini juga nang kayak itu. Mudah sarik lawan lakinya. Ada mampu memahami keadaan lakinya. Nggih? Di dalam keluarga dahulu kita harus belajar memperbaiki akhlak budi pekerti. Kita ini baik lawan laki, bini, lawan anak, baru baik lawan keluarga yang terdekat.
mungkin adik-adik kita, nggih. Lalu tetangga kita, jangan sampai orang-orang di sekeliling kita merasa terzolimi oleh kita melalui mungkin ucapan kita. Kalau marah, jangan sampai kita berucap, maka haruslah kita berdiam diri ketika emosi. Nah kayak itu, nggih. Dikatakan baik lawan makhluknya, nggih. Karena pada hakikatnya jakanya kita mampu musyahadah nih, nah ini kada berani pang kita ini mau menjahati orang, kada berani mau menjahati laki ataupun bini kita, nggih. Mau guring ini nah berpikir kita tadi, nggih, bini ulun apakan tadi, nah rasa ada penyesalan. Bini ulun tuh nampaknya kan insan, hakikatnya siapa juainya di dalam pandangan hati kita. Jangan semena-mena lawan istri itu. Sebaliknya pun seperti itu, lawan laki jangan semena-mena pula, mentang-mentang lakinya berdiam aja, nah dibungulinya lakinya, dibungulinya mentang-mentang kada tahu ini, nah lakinya mentang-mentang kayak orang bungul, nah laki dibunguli terus. Nah artinya lawan Tuhan pun mau membungu orang yang mau membohongi manusia, berarti di dalam sholatnya dia mencuri. Lawan Tuhan pasti ada jujur juga, Bu. Kita ini sholat. Nah, sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tubuhnya menghadap kiblat, tapi kolbunya kada hadir lawan Tuhannya. Nah, inyak berdiri karena takut siksa api neraka, karena mengharap surga, karena takut siksa kubur. Bukannya inyak mendirikan sholat mampu musyahadah, mampu menyaksikan, inyak beribadah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kayak itu, apa kita ini kalau sudah membohongi, membunguli orang, apa sudah terlepas dari kewajiban kita nanti di akhirat? Hati-hati, jakanya kita membunguli orang itu berarti kita merasa sendiri, berarti masih ada dualisme, merasa ada diri, merasa ada Tuhan. Nah, karena sendirian, ada merasa disertai, diliputi bersama yang tajaliinya juga di basornya. Nah, lupainya berani bunguli lakinya, berani bunguli bininya. Ya Allah, ya Rabbi, untuk kesenangan sesaat hawa nafsunya. Neng ini nang bahaya. Maka di kajian sudah diberikan semua jalannya. Kenapa zikir kita kada merasa nikmat? Berzikir ini kada ada rasanya sama sekali. La ilaha illallah, kada ada bekasnya. Kada ada bekasnya, nikmatnya kada ada, hampa. Kenapa? Karena sifat kita belum kita buang. Kayak apa kita mau panah? Panah di afalnya aja kada mampu kasih sayang lawan orang. Jujur lawan orang kada mampu, masih suka membenci. Di afalnya aja belum panah, apalagi di sifatnya. Kada mampu kita melihat di batang tubuh yang dikatakan insan kamil mukamil, disitulah sir Tuhan sembunyikan. Kada mampu menghormati orang, senang merendahkan orang. Nah, kayak apa? Afalnya belum, apalagi sifatnya, apalagi ke tauhidul zatnya. Nah,
zikirnya diolah istiqomah, istiqomah pula buangi penyakit hatinya. Sifat haiwan kada boleh, sifat syaitan kada boleh. Baru bisa diisi dengan sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Ini penyakit hatinya masih hibak di dalam hatinya, kada mau dikeluarkan, masih zikir aja. Inya. Maka kada merubah sifat dan tabiat kita. Makanya timbul yang namanya sifat munafik. Kelihatan baik di sisi manusia, dusta di sisi Allah Subhanahu. Oh, nyatanya belum kenal lawan Tuhan inya. Kalau nya kenal, timbul rasa yang pertama seperti kajian yang sebelumnya, timbul sifat takut lawan Tuhan. Karena segala hal sesuatu yang kita perbuat dihisab, Bapak Ibu. Naik lagi, timbul rasa malu. Nah, mau berbuat nang kayak ini malu lawan Tuhan. Berbuat ini nang kayak gini malu lawan Tuhan. Karena merasa diawasi tuh Tuhan. Nah, sudah hampir nih, hampir. Nah, tadi yang takut masih jauh, yang kedua malu hampir, yang ketiga cinta lawan Tuhannya. Ada mungkin pian ini mencintai bini, lalu pian ini menyakiti bini pian, kada mungkin. Karena dasarnya cinta. Artinya pandangan kolbu kita sudah tidak ada diri akuan. Karena sudah Adam dari awalnya tiada. Adanya kita karena Allah ingin dikenal, maka tajalli zat sifatnya sempurna di diri kita, dikatakan insan kamil muka kamil. Pakai rasa, Bapak Ibu, bukan hanya ilmu dipandangin aja. Ibarat kata diberi hidangan teh, kada kita minum, kada bisa merasakan. Bujurkah kada ini manis? Nah, kalau dikasih gula, kalau kada, kalau teh, lah kalau rendaman kayu jati, rendaman kayu jati itu merah juga, Bapak Ibu. Zaman ulun kecil, belum ada teh, rendaman kayu jati, nah merah, nah, kayak itu. Jadi dirasa baru tahu rasa. Maksudnya nang kayak apa sih? Nah, keluarakan dulu sifat nih nang kada baik dalam hati kita. Nggih, keluarakan semua. Kayak apa pian mau panah? Kayak apa mau bako bilah? Nggih. Kalau masih bercokol yang selain dari sifat Tuhan itu kada boleh. Kan mendua kada boleh, Bapak Ibu. Nah kayak itulah. Lalu setelah kita nampak perwujudan daripada sir rahasia Tuhan di setiap diri ciptaannya manusia, maka kita tidak boleh membalas kejahatan dengan membalas dendam walaupun kita mampu melakukannya, Bapak Ibu lah. Harus dibalas dengan kebaikan. Didoakan. Mudah-mudahan inya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlaknya Rasulullah. Jakanya kita ini dizolimi orang lalu kita mendendam, kita balas menjolimi. Nah, berarti masih harus banyak belajar lah lagi. Ada bedanya inya lawan kita nih. Balas membalas artinya nang kayak itu. Nggih. Karena kita meyakini tidak ada yang mampu mendatangkan mudarat daripada selain dari izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Karena puncak daripada agama itu, Bapak Ibu, kembali lagi mengenal Tuhan. Itulah hakikat ibadah.
Oleh sebab itu diawali awaludin dahulu. 40 tahun Rasulullah diangkat, baru 53 turun perintah sholat. Hatinya nah keluarkan penyakit hatinya. Ya ini belajar ilmu ketuhanan, tetapi pemusingan, pemarahan, khawatir masa depan, ketakutan. Nah, nang kayak apa esok? Bagaimana? Nah, kecemasan, ndak karu-karuan. Maka rezeki sudah dijamin, sudah tertakar kada tertukar. Tetapi kayak apa kejadiannya nang kayak ini? Karena selama ini mungkin kita ada kesalahan lawan Tuhan. Nah sabar ya. Nang kita alami ini namanya pengguguran dosa. Tapi jikanya kita rajin istighfar, Allah kan maha pengasih, Allah maha penyayang. Sebanyak apapun dosa kita, walaupun sebanyak buih di lautan, maka ampunan Allah melebihi luasnya langit dan bumi. Nah, maka perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu alaih. Dari dalam hati, jangan hanya lisan, besok maksiat lagi. Itu namanya kada tobat, mempermainkan Tuhan. Nah, bermain-main dengan umur yang setiap hari umur ini kada tahu pang. Sekarang sehat, esok kita pulang ke rahmatullah, kada ada nang tahu Bapak Ibu. Maka barang siapa selalu panjang angannya, ini bahaya orang tersebut dikhawatirkan berpulang dengan su'ul khatimah. Hari ini ulun sudah sering madahakan pian, jakanya kita kada mendirikan 5 waktu, artinya dikatakan kita kupur nikmat, kada bersyukur lawan Tuhan, sudah dihidupkan. Artinya esok berarti harus menanggung azabnya Allah Subhanahu. Artinya apabila esok pian banyak masalah, banyak hambatan, banyak kesedihan, pian jangan merangut-rangut. Ulah pian sendiri. Ada bersyukur, ingkar nikmat dikatakan kupur, maka azabku sangat pedih, ujarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kayak itu, hidup dihidupakan. Masa lupa kita ini? Kebanyakan lupanya pang daripada ingatnya. Jakanya diberikan kenikmatan tuh sering lupa kita. Nah, diberi kesehatan, diberi rasa aman lah, lalu semau-maunya hidup di dunia. Nah, kadang mikirkan tujuannya apa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ibadah kalau Bapak Ibu mengenal Allah. Ibadah tanpa mengenal, nah ini nang harus diperbaiki. Jakanya pian sudah kenal, hidup pian teratur, kada tertawan lawan nafsu pian. Ulun pian ini kan banyak dosanya, ya. Artinya banyak-banyak beristighfar. Jangan bosan belajar, murojaah jangan terlepas, jangan merasa pelajarannya nang kayak ini aja. Wong nang diulang-ulang aja kadang masuk. Nang diulang-ulang ada belum dapat keberkahannya. Yang diulang-ulang aja, ya sepertiga malam masih belum diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahajud nah beratnya, subhanallah. Tahajud itu nah beratnya. Artinya kita harusnya sedih di pagi hari kalau malam kada dibangunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah ulun kirim tuh pelajarannya. Barang siapa dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
inya kada dimampukan untuk berdiri sholat. Bukan ulun, bukan pian yang kada mau sholat, tapi Allah yang murka lawan kita. Nah, kada diizinkan kita menyebut asmanya, mengagungkan asmanya di dalam sholat itu malu kita Bapak Ibu, malu. Makan dari rezekinya Allah, menapaki bumi, buminya Allah, kita bernaung di langitnya Allah, menapaki bumi ini ada diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu rasa itu dunia sempit, mana-mana masalah semua. Lalu rasa depresi, stres, putus asa. Inya pang menjauhi Tuhannya. Inya pang melawan Tuhan, artinya kada taat lawan Tuhan itu penyakit hati masih aja dipelihara itu okay? Lalu setelah kita terus di dalam berbuat baik, kita diharapkan mampu untuk tetap di dalam pendirian kita. Seorang tholabul ilmi diharapkan inya istiqomah. Nah, istiqomah itu walaupun sakit, walaupun susah, walaupun menderita, inya tetap tholabul ilmi, tetap semangat di dalam mencari ilmu yang mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu mengingatkan inya kepada Tuhannya, yang mampu artinya menenangkan hatinya, lebih dekat cinta lawan Tuhannya. Nah, ini istiqomah, karena terkadang kita ini ulun aja nih biasanya jakannya sehat rajin, jakannya sakit koler banar, ambil air wudhu dingin banar nih. Nang sakit-nakit meriang tuh nangka itu harus dilawan, mau berangkat ngaji gerimis, mudah-mudahan hujan deras. Ada jadi berangkat. Subhanallah. Seperti itu, Tetap pendirian kada terpengaruh dengan keadaan dan suasana hati. Inya tetap berjalan lurus di atas hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun harus mengorbankan kesenangan nafsunya. Umpamanya ini kan malam Sabtu, waktunya weekend sama keluarga, lah kok malah majelis. Biasanya Jumat malam Sabtu, ini Sabtu malam Minggu. Itu Allah melihat yang namanya kekuatan iman kita menapaki jalan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkatkah kada? Istiqomahkah kada? Dilihatinya. Kalau kada, berarti harus rajin belajar kembali, karena istiqomahnya masih terpengaruh dengan keadaan dan suasana hatinya. Karena Bapak Ibu, istiqomah ini sangat sedikit diberikan kepada manusia. Biasanya istiqomah ini hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul, serta para kekasih-kekasihnya, aulia anbiya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan istiqomah itu kan lebih harat, lebih istimewa daripada 1000 keramat. Walaupun inya mampu berjalan batis di air, ya Kak. Berarti masih harat ikan. Inya mampu terbang di langit, berarti masih harat burung. Inya bisa berpindah
sholat di sini rasanya di Mekah. Nah, masuk ke kamar ke Mekah. Nah, masih harat iblis, Bang. Ya Allah, ilmunya maksudnya masih harat yang namanya ijajil. Ijajil tuh memecahkan diri berapa aja bisa, 1000 diri bisa. Nah kayak itu maksudnya istiqomah ini lebih hebat ini tuh daripada itu tadi masih 1, 2, 3, 4 keramat. 5 inya mampu guring di pucuknya daun teh. Nah harat juga itu inya mampu sholat di atas air, harat juga. Tapi ini lebih harat daripada 1000 keramat. Artinya barang siapa menjaga hidayah, cahaya yang Allah masukkan ke dalam kolbunya, maka Allah beri yang namanya istiqomah. Ini diberi hidayah petunjuk, habis pengajian pulang maksiat lagi, ambiar lepas hidayah. Entah jadi kuat semangat, pulang dari majelis semangat ibadah. Nah karena kada hati-hati menjaga cahaya hidayah yang Allah berikan ke dalam kalbu kita, maka lepas, mampu bertahan hanya 2-3 hari setelah majelis. Nah subuh lepas, zuhur los, asar lelah, maghrib sempit, isya ngantuk. Kayak itu. Jadi istiqomah itu jaga yang namanya hidayah, Bapak Ibu. Pian habis dari majelis diberikan cahaya hidayah petunjuk di dalam kolbu, kuat iman takwa, pulang dijaga, jangan maksiat. Esok bangun bersyukur, taat lawan Tuhan. Artinya taat itu jujur, artinya jujur jangan membunguli orang. Nah ini mentang-mentang orangnya bungul tambah dibungulinya. Berarti yang membunguli tambah bungul daripada yang dibunguli. Tahu itu yang menyeret inyak nanti di neraka masih digawe. Nah rasanya inyak yang paling pintar, padahal inyak yang terseret nanti awal di akhirat dalam api neraka. Nah bunguli orang hati-hati pian. Rasanya pian wah hebat tuh nih bisa bunguli inyak, bodoh bujur inyak nih. Nah padahal inyak yang tambahnya bungul daripada nan dibungulinya. Inyak berani membunguli di hadapan Allah Subhanahu. Berarti kada takut lawan Tuhan, kada malu lawan Tuhan. Nah kayak itu berarti kada mampu melihat akhirat di setiap perbuatannya. Hati-hati Bapak Ibu. Rasulullah kan mengajarkan sidik amanah, tablik fatonah. Jakanya pian bisa jujur maka diberi amanah lawan Tuhan. Kayak apa pian mau diberi amanah rasa itu pian mau panah, pian mau bako, pian belajar ilmu tauhid, tasawuf, makrifat, pengen bertemu lawan Tuhan. Tapi kada jujur. Mudah bujur ini bunguli diri sendiri, bunguli kawalannya, bunguli orang tuanya. Berarti kada takut-takut lawan Tuhannya tuh, kada kenal Tuhan berarti. Nah sekedar ilmu aja rasanya kada masuk. Nah kada mau berubah, berapa tahun mengaji nang kayak ini aja iman, berarti kada mau merubah diri. Kalau pian rajin zikir kada merubah akhlak pian, kada mungkin pian ini bisa panah Bapak Ibu. Yang tadinya pengoleran ya harusnya rajin. Yang tadinya suka bunguli yang jujur. Yang tadinya pemarahan, pemusingan, penyabar. Yang tadinya pendendam, yang diingat kesalahan orang dirubah. Sekarang dibuang ingatan-ingatan yang kada baik, yang diingat kebaikan orang.
tadinya kadang mau silaturahmi, begitu yang diingat kebaikannya lalu mau mendatangi orangnya. Minta ampun lah, ulun minta maaf lah, minta ridho pian ulun. Nah, banyak salah ulun lampian. Oh iya sama-sama. Ulun juga banyak salah. Nang kayak nyaman, nang kayak itu. Sholat pian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian sholat masih menyimpan rasa dendam lawan orang, kada suka lawan orang, kayak apa mau diterima? Sehebatnya pian nah ngaji ada diterimanya, masih ada penyakit hati. Berdiri sholat sepertiga malam tahajud lalu dalam hatinya menghapaki orang-orang. Sihannya itu si pulan nih, kada dibangunkan Tuhan, inya dimurkai Tuhan. Nah, ada diterima juga. Merasa hebat tuh pang pinanya. Terus nah kayak apa? Berdiam itu pang, berdiam, bersyukur. Alhamdulillah ulun masih dibangun akan. Kada usah menilai orang, kada usah melihat orang, kada usah menyalah-nyalahkan orang. Bersyukur, banyak istighfar. Udah, selainnya doakan. Nang belum bisa bangun jangan dicela, jangan dicaci maki. Kada boleh nang kayak itu. Bukan perilakunya Rasulullah, nang kayak itu. Karena Allah yang dilihat ialah kebersihan hati kita ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah itu sendiri. Jakanya kita ibadah ini pengen dilihat oleh orang, pengen dinilai lawan orang, nah belajar lagi tuh nang kayak itu. Kita nih di hadapan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilihat kelakuan kita, yang kita puji sehari-hari. Jakanya kita menuhankan harta benda dunia serta kenikmatannya, maka yang tampak alwamah di wajah kita. Nah kayak itu nah Bapak Ibu. Makanya para wali itu terkadang sopan sendiri nerima tamu tuh. Karena yang hadir tuh bukan orang. Nah, setengahnya aja orang tuh, atasnya. Nah, yang terlihat inyak telinganya panjang. Ada nang bersisik, ada nang berbulu, ada yang berbuntut. Nah, kayak apa itu? Maka kita ini insan kamil muka. Oleh sebab itu, 3 nama suci itu untuk mengembalikan hakikat jati diri kita. Yang 3 nama suci kan sudah paham, yang pertama, yang kedua, yang ketiga untuk meleburkan keakuan diri. La maujud bihaqi illallah. Kalau sudah la maujud bihaqi illallah, mustahil yang keluar sifat hewan dan sifat syaitan. Mustahil. Nang kayak itu, itu namanya jalan panah. La ilaha illallah, baru terasa nikmatnya. Karena beserta zikir kita mengeluarkan penyakit hati. Maksudnya kada diulah lagi. Nah, yang tadinya dimamai istri, hamuk juga. Nah, kayak perang tuh nah. Sekarang dimamai bini, alhamdulillah. Lanjutkan wahai istriku. Senang betul mendengar mamayan piane merdu banar. Nah kayak itu, ini dimamai bini sedikit aja uring-uringan. Harat juga pang, maunya disebut waliullah itu nah. Ya Allah, masih mudah terpancing emosi. Jangan nang kayak itu. Yang baik-baik hidup di dunia, karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, apa yang harus diulah para tolabul ilmi di dalam menimba ilmu tasawuf ialah selalu sabar, selalu ridho,
selalu baik sangka. Jakanya kita didatangkan bala bencana. Kita didatangkan yang namanya musibah. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, inya selalu baik sangka. Pasti ada baiknya untuk ulun. Pasti ada baiknya. Nah kayak itu. Selalu bersyukur diingatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah, bencana, kesengsaraan Allah datangkan untuk menyadarkan kita. Ustadz, gelang saya 10 gram hilang. Lalu bingung nyari kesana kemari, seminggu serumahan dicarinya kada ketemu. Nah lalu sedih lainnya, merasa kehilangan gelangnya itu. Berarti ketika ia merasa kehilangan, merasa memilih. Penyakit hati juga ini. Maka semua ini titipan dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa? Mau pulang, hati pian masih melekat kepada dunia, kepada harta benda, kepada materi. Dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita jarang sedekah. Jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan siapa saja. Tapakur ke dalam diri, pasti ada baiknya. Jakanya kada dihilangkan, pian kada bersedekah. Terkadang Allah mempunyai sifat memaksa. Pian sekarang sehat, esok disakitakan, supaya pian ini merasakan ternyata sehat itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ulun sehat, ulun sia-siakan. Ya Allah, ya Rob, ulun minta maaf, minta ampun lan pian. Ketika esok pian sehatakan badan ulun minta ampun lan pian ya Allah. Ulun taubat ya Allah. Nah, nangka itu pasti ada baiknya. Karena manusia sering lupa, Bapak Ibu. Dipahami, dimengerti, masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri. Nah, kada dijalani maksudnya. Selalu ingkar janji lawan Tuhannya. Ini nang bahaya Bapak Ibu. Berapa kali nikmat Allah sudah diberikan umur kita ini, nah banyak nikmatnya kah, banyak susahnya Bapak Ibu? Nah, kalau jujur pasti banyak nikmatnya. Diuji sedikit susah, berapa tahun aja, Masya Allah, ada istiqomah lagi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Larinya ke orang pintar, larinya ke dukun, supaya nang kayak apa masalah ini selesai jarinya. Jatuh kepada syirik, amal ibadah kita digugurkan oleh Allah Subhanahu. Nah, bahaya, jangan diulah lah Bapak Ibu. Dan yang terakhir yang harus diolah oleh seorang tolabul ilmi yang menimba ilmu di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam tasawuf setiap hari inya harus selalu musyahadah, melihat. Yang dilihat apa? Yang pertama, setiap perbuatan datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jakanya pandangan kita sudah mampu melihat af'alullah yang dihadirkan melalui ciptaannya, maka di situ lahirlah yang namanya sifat ikhlas. Nah, artinya kadang merasa ulun nang menggawi. Nah, kalau ulun merasa nang menggawi, ulun minta pahala. Jujur kalau jakanya kita merasa nang mengolah, kita yang merasa hebat.
Pinanya nah rajin sholat, rajin puasa, nah, rajin zikir. Ada paham keluarnya perbuatan daripada af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita tidak dihargai manusia, maka kita marah-marah Bapak Ibu. Yeah. Tidak mendapat pujian dari manusia, lalu kita emosi. Nah, karena kita merasa harat, kita merasa hebat, nah, kayak itu. Ya? Jakanya sudah bisa melihat af'al Allah selain ikhlas, maka tidak mudah kita sakit hati. Nah, pernah merasakan sakit hati Bapak Ibu? Sering ya? Oh, sudah baik lawan Inya, nah Inya jahat terus lawan Ulun nih. Nah, Ulun nih baik bujur lawan Inya, Inya berkhianat lawan Ulun. Nah, karena nang terpandang perbuatan makhluk bukan perbuatan manusia. Nah, pian nih hubungan lawan Tuhan kayak apa? Apabila baik, yang didatangkan pasti kebaik. Allah kan mengatakan, aku sesuai dengan prasangka hamba. Artinya, jika kita menginginkan kebaikan, maka tanamlah amal kebaikan. Jakanya pian ini menanam amal keburukan terus, ya, kayak apa? Pian ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hidup kan ada batasnya Bapak Ibu. Masa iya setiap hari kada berpikir sampai kapan mau maksiat terus? Sampai kapan kada membenahi diri ini? Nah, sampai kapan? Sampai kapan kita ini cinta dunia? Ya Allah, ya Robbi. Di kajian kemarin sudah ulun jelaskan, banyak bujur kita ini yang diperhatikan tubuhnya aja. Bingung mempercantik diri, bingung menjadikan diri ini kelihatan gagah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih? Tetapi kita lupa memperbaiki, memperindah keadaan kolbu kita. Percuma kita kelihatan cantik di hadapan manusia, tapi buruk banar di hadapan Allah Subhanahu. Malu Bapak Ibu. Nggih? Bukan terlihat seperti manusia. Nggih? Sibuk kita ini ke salon terus. Tapi kolbunya kadang di salon. Menyalon hati, menyalon kolbu dengan zikir. Zikir yang kita yakini bahwa di dalam diri kita tajalli zat sifatnya, asma dan af'alnya, maka kita panakan, kita buang yang tidak sesuai dengan sifat ketuhanan itu Itulah maksudnya Bapak Ibu. Nah, kalau kita belajar kadang mau buang yang kadang baik, nang kayak apa mau sampai sudah tahu kadang baik nih, nah kadang dibuanginnya masih ditahan. Tapi setiap pagi buang air besar. Nah, kan itu pelajaran. Ketika ada kotoran maka buang. Ada yang menahan lah, BAB itu. Ada, dibuang lah. Ikhlas lah pian. Jakanya pang diambil lagi, disimpan. Nang kayak itu manusia, ya. Sifat tabiat yang kada baik ikhlasakan, jangan dipertahankan. Mau apa kita ini benci-benci orang, bermusuhan lawan orang tuh, nah mau apa yang dicari? Maka Rasulullah mengajarkan kepada sesama umat manusia, khususnya sesama kaum muslimin dan muslimat, berkasih sayang. Ini kan tidak bermusuh-musuhan, beda mazhab, ya. Yang di sana sholat subuhnya
Tidak sama dengan yang di sini. Nah, musuhan lagi. Nah, kiblatnya sama, Tuhannya sama. Beda mazhab, musuh-musuhan. Maka 4 mazhab ini bersaudaraan, Bapak Ibu. Satu kunut, satu kada kunut, besok kada mau ke masjidnya lagi. Yang jadi masalah ini nang kada berangkat ini masalah. Ya Allah, ya Rabbi. Lalu selalu musyahadah inya menyaksikan di dalam setiap penciptaannya ialah tauhidul sifat. Artinya Bapak Ibu, ini yang tadi kami uraikan. Jangan membenci orang, jangan mendendam orang, jangan ketujuh menyalah-nyalahkan orang. Karena setiap orang disitulah 7 sifat Allah titipkan. Nah, kayak itu. Kita ini bukan hakim, Bapak Ibu lah. Jadi sebaiknya jangan mengulah nang bisa menyakiti perasaan orang. Jakanya kita kada tahu kebenarannya tuh jangan lalu buru-buru menyalahkan orang. Boh, ngaji di majelis sana tuh kada sholatan lagi. Nah, siapa yang mandirakan nang kayak itu? Belajar ilmu ketuhanan, belajar ilmu makrifah, harus semakin rajin sholat 5 waktunya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena datangnya dari Rasulullah ilmu ini tadi. Barang siapa mengajarkan makrifat lalu meninggalkan kewajiban atas batang tubuhnya, maka jangan diumpati. Belajar makrifat kada sholat, artinya inya sudah merasa jadi Tuhan, lalu gugur kewajiban. Yang ada inya juga ngapain sholat? Kayak itu. Maka kita ini dikatakan Adam. Tiada apapun yang ada melainkan la maujud bihaqi'i lah. Dikatakan Adam mengaku-ngaku jadi Tuhan, salah nang kayak itu. Lalu puasa kada mau jua, mengerjakan yang diwajibkan agama kada mau jua, lalu mengatakan bahwa nang mengerjakan syariat masih rendah ilmunya, nang kayak itu. Subhanallah. Kita ini kada kawa pang jadi Tuhan, Bapak Ibu. Tolong diingat, belajar ilmu tasawuf bukan untuk menjadi Tuhan. Ini harus kita yakini, harus kita nyatakan. Karena kita kada bisa menjadi Tuhan. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap tuh. Kayak itu maksud ulun. Jakanya sudah di puncaknya, berdiam pahamlah maksud ulun. Ini orangnya, tapi kita kada kawa mengakuinya. Yang kawa mengakui ya inya yang hidup. Yang baca usoli siapa? Ulun kah? Inya. Siapa yang sholat? Yang hidup, bukan yang kayak itu harus belajar, harus runut, harus jelas, harus teliti. Jangan sampai mengaku menjadi Tuhan. Bahaya pulang nih. Kita ini menyatakan, maksudnya kayak itu loh, menyatakan pian ini punya mobil, lalu parkir ke rumah tetangga pian, lalu diakui mobil pian itu mobilinya, lalu pian mengambil kada dibolehkannya, marahkah kada pian? Marah. Kayak itu Tuhan. Kita ini sekedar diparikirakan sebagai wujud insan. Aku ini dari Tuhan. Kayak itu, jangan diakui tapi nyatakan. Kayak itu, bahwa ini bukan milik kita.
supaya tidak timbul yang namanya ujub, ya, supaya tidak yang timbul yang namanya kita ini riya. Nah kayak itu, ya. Maka oleh sebab itu tauhidul af'al, tauhidul sifat harus selalu kita musyahadahkan setiap hari Bapak Ibu, baru pian bisa nanti sampai ke tauhidul zat. Di af'al aja masih suka kita ini kada jujur lawan diri sendiri nang kayak apa. Zikir pian ini bisa menembus nih nak. Maka tetesan air itu air kesucian. Suci batin pian, suci pikiran pian, suci perbuatan pian. Sampai mau kapan kita ini main-main, nggih? Ada jera-jera itu nah lawan Tuhan. Nggih, sudah siapkah kalau besok pulang nih? Kira-kira pertanyaannya nih nah. Lawan diri ulun nih maksudnya. Kalau ulun ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Mau esok kah? Mau kena kah? Ayo ha. Siap kada siap harus pulang Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaannya apa nang dibawa? Siap kah pian nih? Pertanyaan nang kayak itu aja, simple aja, sederhana. Pian nih nah, hidup nih mau seperti ini sampai kapan? Umur sudah 40, 50, 60 masih main-main lawan waktu nih nah. Subhanallah. Selalu berbuat hal-hal yang menjauhkan diri kita lawan Tuhan, masih menggawe perbuatan yang dapat merugikan kita di akhirat. Sampai kapan pian nih? Coba tapakur. Lawan ulun juga nih nah maksudnya. Karena ulun ini kan sebanyakannya dosa. Nah, mudah-mudahan dengan datanya pian nih, ulun nih meminta ridho lawan pian juga, Bang. Artinya mudah-mudahan kita seberataan ini nah diampuni oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Nangka itu Masya Allah Subhanallah. Nah, jakanya sudah kita dawamkan sifat-sifat yang tersebut, maka kita datang di majelis ini nyaman Bapak Ibu, diberkahi Tuhan, datang dengan tawadu, rendah hati. Gelas itu kalau pian kesini penuh, gelas pian kada terisi, tumpah. Paham lah pian maksudnya. Nah, karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luasnya kada terkira, ya. Karena ulun juga ini terus mengosongkan juga yang penuh isinya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dan syafaat beliau dengan melantunkan sholawat yang zohirnya kita tujukan kepada baginda Nabi ke dalam untuk memesrahkan diri. Karena kayak itu, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini orangnya. Nah, jangan berbuat yang bertolak belakang dengan sifatnya Rasulullah. Rasulullah sabar, kita harus sabar. Rasulullah jujur, jangan bunguli, jangan mintari orang. Ingat, akhirat itu bukan dongeng. Maka pian sering baca Al-Quran, masih kada jera-jeranya itu nah. Membohongi orang. Yang sengsara itu justru yang membohongi, bukan yang dibohong. Tersalah pikiran kita ini, mindset kita. Ya, kalau bisa membunguli orang ya kita sudah hebatnya. Hebat laju pian nih menuju api neraka. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, mudah-mudahan yang sudah kami jelaskan memperbaiki akhlak adab
menuju kepada Tuhan dengan duduk di majelis ilmu, memperbaiki keadaan kolbu kita, maka Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang dapat menyelamatkan kita dunia wal akhirat, yang menjadikan kita berpulang dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian kajian yang dapat ulun sampaikan. Ulun mohon maaf, mohon ridhonya lawan pian dunia lawan akhirat, karena ulun masih banyak salah kekurangan di dalam menyampaikan, karena kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun cukupkan sekian, ulun sampaikan beribu-ribu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.